Sekali lagi shalom. Haleluya. Siapa yang siap beribadah pada minggu pagi ini? Amin. Kita akan segera mulai ibadah kita. Kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini. Kami masih boleh beribadah. Kami masih boleh menikmati kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan kasih atas hidup kami. Sehingga kami sampai hari ini kami masih bisa datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin memuji nama-Mu, kami ingin meninggikan nama-Mu. Tuhan yang bertahta di ibadah kami, Tuhan yang berdaulat di tengah-tengah kami. Biar nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya beri satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita datang sama Tuhan pagi siang hari ini. Semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Katakan rencana indah. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku. Suaramu katakan semua baik. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kami percaya semua baik Tuhan Yesus. Kami percaya Kau yang buat kami berarti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan hidup kami Tuhan Yesus. Hidupku dalam tangan. Amin. Dalam rencana-Mu Tuhan. Katakan rencana indah. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan kami Tuhan. Bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik. Apa yang
katakan semua baik, semua baik. Katakan dengan penuh ucapan syukurmu sama Tuhan pagi ini. Amin. Semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Jemaat Tuhan saya menamakan diri bersama-sama. Katakan semua baik, come on. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua baik, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku Kau jadikan hidup kami berarti Tuhan. Hidupku berarti. Kau jadikan hidup kami. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita bersyukur sama Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Kau jadikan semuanya baik. Terima kasih untuk rencana-Mu Tuhan yang selalu baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kau sungguh baik Tuhan. Kau teramat baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. You're so good to me, Lord. You're so good to me, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we worship you. We worship you. We worship you. We worship you, God. Hallelujah. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami agungkan nama-Mu. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Biar mulut kami, hati kami terus menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami
perlukan Engkau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Amin. Sentuhan tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau. Mari nyatakan, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban. Kami perlukan keajaiban-Mu. Sentuhan tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau. Kami perlukan keajaiban-Mu. Keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau. Jemaat sendiri nyanyikan, kami perlukan. Kami perlu keajaiban-Mu. Amin. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami gak dapat jalan sendiri Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan Yesus. Sekali dengan lebih sungguh katakan, kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Amin. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan Yesus. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Perlu Kau Tuhan. Haleluya. Kami perlu Kau Tuhan Yesus. Dalam sepanjang hidup kami, sepanjang umur kami Tuhan Yesus. Kami gak mampu berjalan sendiri Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami ingin memuji, kami ingin membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Biar nama-Mu saja yang bertahta di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kami percaya hadirat-Mu mengubahkan setiap kami Bapa. Hadirat-Mu menjamah setiap kami. Biar hati kami bersuka karena Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami siap memuji, kami siap melompat karena Tuhan baik atas kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kasih salam kanan kiri mengatakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk ke dalam pelatarannya Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bawa saya untuk selama-lamanya.
Sama-sama kita katakan masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur. Amin. Dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung nama. Puji dia tiuplah sangkakala. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi dengan sama hati. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab dia baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selama-lamanya. Haleluya. Katakan masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur. Dengan penuh pujian. Mari kita bersuka di hadiratnya. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung nama. Puji dia tiuplah sangkakala. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi dengan senang hati. Mari lambaikan tanganmu sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab dia baik saudara. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab dia baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Hey. Sebab Tuhan baik. Sebab dia baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab dia baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab dia baik. Anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab dia baik. Anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik. Katakan anugerahnya. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Semua yang bersuka cita Tuhan harus sama-sama yuk. Katakan hanya kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Sebab tak ku andalkan kekuatanku Tuhan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kau tetap selamanya. Kau tetap selalu. Sama-sama katakan Allah sumber. Allah sumber. Come on. Kuatku. Allah sumber. Kuatku. Allah sumber. Kuatku dan bagianku selama. Allah sumber. Allah sumber. Hey. Kuatku. Allah sumber. Kuatku. Sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya.
tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Engkau Tuhan. Sebab tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti, Kau tetap selamanya. Say Allah sumber, oh kuatku, oh ya, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selama. Everybody say Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selama. Musik memuji Tuhan, come on. Allah sumber, come on. Kuatku, lebih keras lagi di sisi, come on. Allah sumber, kuatku dan bagian selama. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagian selama. Sekali lagi kita melompat buat Allah kita, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selama-lamanya, selamanya. Haleluya. Everybody say haleluya. Kasih sorak-sorak terbaik buat Allah kita lebih dahsyat lagi. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Pagi kita datang sama Tuhan. Pagi ini kita dengar firman Tuhan. Kita nyatakan Tuhanlah harapan kita. Bukan dengan kekuatan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Amin. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopangku. Katakan ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan, ku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, sebab Engkau harapan kami Tuhan. Dalam hidupku, sebab Engkau harapan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, amin, ku dapat jalani hidup tanpa Tuhan yang di samping kami. Ku
kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopang, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Mari pandang wajah Tuhan pagi ini, katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan kami datang dari-Mu Tuhan Yesus. Pegang tangan kami Tuhan, jangan lepas, sebab Engkau harapan. Mari pandang wajah Tuhan pagi ini, katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Mari angkat tanganmu, katakan, ku pandang wajah-Mu Tuhan Yesus. Katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu. Katakan dengan imanmu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Katakan dengan percaya, Kau harapan kami Tuhan Yesus. Sambil angkat tanganmu, tanda Kau berserah sama Tuhan, katakan, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, sebab Engkau harapan kami Tuhan Yesus. Dalam hidupku, mari datang sahabat Tuhan, katakan, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Kepada Pastor Toto, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku Tuhan Yesus. Ku datang dari-Mu. Pegang tangan kami Tuhan, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, sebab Kau harapan kami Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Amin.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kalau kami bisa beribadah semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kami ada di sini Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang beracara bagi kami. Dan Tuhan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk diam, mendengarkan kebenaran firman-Mu, pakai hamba-Mu, dan pakai kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Pagi tadi berbicara mengenai berbuah bagi Allah. Dan banyak ayat yang disampaikan. Tetapi hari ini saya juga mau menyampaikan hal yang sama, berbuah bagi Allah. Di dalam Roma 7 dikatakan bahwa kematian Yesus itu menghasilkan buah bagi kita. Tetapi kalau kita tidak mati bersama dengan Kristus, maka kita berbuah untuk maut. Kita akan tarik dulu sebentar saudara, supaya kita memahami berbuah bagi Allah. Tahun ini adalah tahun spiritual health atau tahun kesehatan rohani. Dan kita masing-masing mengecek atau mengintrospeksi diri kita, apakah kita sesuai atau sehatkah kita secara rohani. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 15 sampai yang ke-19. Ayat sampai 20 lah. Oke, sampai 20. Matius 7 ayat 15 sampai yang ke-20. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Berbicara tentang buah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema yang diberikan bagi saya adalah menghasilkan buah. Buah yang seperti apa? Ya kan, buah yang baik atau buah yang jahat. Untuk mengenal firman Tuhan lebih dalam lagi, apakah kita ini dalam hidup ini menghasilkan buah yang baik atau menghasilkan buah yang jahat? Kita belajar ya saudara, karena firman Tuhan ini supaya kita mengerti. Gereja di tempat ini bertumbuh karena kebenaran firman Tuhan. Karena pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita tidak tertarik, maaf kata, dengan musik. Kita tidak tertarik dengan WL. Kita tertarik dengan kebenaran firman Tuhan. Ini yang menjadi acuan kita. Pokoknya adalah firman Tuhan yang disampaikan sesuai apa yang dimaksudkan. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Mengapa kita harus waspada? Dan berhubungan dengan apakah buah yang kita hasilkan? Artinya begini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita dituntut untuk waspada terhadap nabi-nabi palsu. Apa yang harus diwaspadai? Yang pertama adalah ajarannya. Apa yang disampaikan itu saudara benar-benar mewaspadainya. Pertumbuhan buah itu tergantung dengan ajaran yang disampaikan.
pertumbuhan rohani atau kesehatan rohani itu, jemaat di tempat ini, tergantung dari firman yang disampaikan. Apakah firman yang disampaikan sesuai atau ajaran-ajaran yang disampaikan itu sesuai? Maksudnya seperti itu. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur, semak duri atau buah arah dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Begini, sekarang kita bicara status. Saya dan saudara adalah orang-orang yang telah dipilih, ditetapkan untuk menjadi anak-anak Allah. Sepakat untuk itu. Tadi pagi saya menjelaskan bahwa ada dua sisi. Di sisi yang kiri, dijelaskan di dalam Roma bahwa ada pasangan suami istri, hubungan suami istri yang terikat, yaitu hukum Taurat dengan kita. Sebelum kita mengenal Kristus, kita digambarkan relasinya sebagai orang yang memiliki suami. Dan kita sebagai istri yang tidak dapat dipisahkan kecuali salah satunya meninggal. Memahami sampai di sini. Kalau pasangan suami istri itu terikat dengan hukum pernikahan. Ada yang masih jomblo sih, susah saya yang jelasinnya nih. Susah lagi saya ya. Bisa aja. Jangan lama-lama jomblonya. Gini, di dalam Roma tuh kita buka adalah Roma ya. Ya supaya kita ngerti. Roma 7 ayat pertama. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukuman yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum. Sehingga bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu saudara-saudara, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita apa? Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita dua hal, berbuah bagi Allah, berbuah bagi maut. Saat kita sebelum mengenal Kristus, kita memiliki suami yaitu hukum Taurat. Kita berada di dalam hukum Taurat. Artinya buah-buah yang kita hasilkan walaupun kelihatannya baik, tetap tidak baik di hadapan firman Tuhan. Buah-buah yang dihasilkan sebelum kita menerima Kristus itu tetap dianggap buah yang tidak baik atau buah menghasilkan buah terhadap dosa. Dikata berbuah bagi maut agar kita berbuah bagi maut. Apapun, tindakan apapun selama kita belum percaya kepada Kristus, kita berbuah bagi maut. Kita pahami dulu ya saudara. Setelah kita mengenal Kristus, di ayat yang keempat, sebab itu saudara-saudara kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Mungkin masih belum paham yang masih jomblo ya.
Paham? Oh, paham. Jadi di dalam hukum pernikahan, suami istri itu terikat satu dengan yang lain. Kalau saudara tidak suka dengan suami, saudara doakan aja. Ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhan. Supaya ia cepat-cepat pulang gitu. Jadi saudara bebas, kayaknya pada puas banget ibu-ibu ini nih. Ibu-ibu ini pada puas banget nih. Gitu. Kalau istri saya nanya, tunggu dulu kamu punya deposito berapa baru kau dipanggil Tuhan. Pasang asuransi yang banyak, dia bilang begitu. Jadi suami istri terikat dengan pernikahan, hukum pernikahan. Kalau salah satunya masih hidup dan kita mau menikah dengan orang lain, kita dianggap berzina. Paham ya, berzina. Makanya itu selingkuh, itu itu udah paham lah ya. Nah, supaya masalahnya laki-laki ini nggak mati-mati. Hukum Taurat ini nggak mati-mati. Iya kan? Masalahnya itu nggak mati-mati dia. Bagaimana supaya kita nggak melihat dia lagi? Kita yang mati bagi dosa. Kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus mati bagi dosa. Karena tadi maut, kita berbuah bagi maut. Kita harus juga mati bagi dosa. Yesus mati bagi manusia, semua manusia. Kita mati bagi dosa. Pintar. Cukup sampai di situ. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah kita sudah berbuah pada saat kita sudah mati bagi dosa? Dikatakan kita menjadi milik Kristus. Apakah kita sudah menghasilkan buah yang baik? Menjadi milik orang lain, yaitu dia, yaitu Yesus Kristus. Kita adalah ciptaan yang baru, kita adalah lahir baru, kita adalah orang-orang yang diciptakan baru, saudara. Kan mati bagi dosa. Lalu kita berpindah dan hidup bagi Kristus. Kita menjadi ciptaan yang baru. Titik pangkal pembahasan kita hari ini, firman Tuhan adalah bagaimana berbuah di dalam Allah. Kalau kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat berbuah bagi Allah. Kalau kita tidak dilahirkan kembali menjadi ciptaan yang baru, Alkitab mengatakan bagaimana mungkin kita dapat berbuah. Nah, kalau kita tidak dilahirkan kembali, artinya kita tetap menghasilkan berbuah bagi maut. Walaupun tindakan kita baik, lebih baik daripada orang lain, tetapi firman Tuhan mengatakan kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tetap menghasilkan buah bagi maut. Saya ulang lagi dari awal susah memang ini. Satu saat Nikodemus, seorang guru besar, yaitu seorang rabi, seorang guru bertanya kepada Yesus di dalam Yohanes 3. Bagaimana mungkin orang yang tua ini dapat masuk ke dalam rahim ibunya? Seorang guru Nikodemus yang mengetahui aturan hukum Taurat. Dia sangat paham. Tetapi pandangan Alkitab, pandangan Yesus terhadap dia belum dilahirkan kembali. Bagaimana dia bisa dapat masuk dan melihat kerajaan Allah? Walaupun dia sebagai guru, pengajar untuk orang-orang Israel saat itu. Tetapi pandangan Yesus, pandangan firman Tuhan, dia belum bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Bahkan melihatnya. Kalau kata orang Betawi, baunya pun kagak bisa diindus. Jadi titik awal kita berbuah bagi Allah, tidak lain tidak bukan, saya dan saudara harus dilahirkan kembali. Dan bahasa kerennya regenerasi. Bagaimana proses kelahiran baru tersebut? Saudara dan saya tidak ada andil di dalam proses kelahiran baru.
Hanya Tuhan yang berkarya. Di dalam proses kelahiran baru, kita menjadi ciptaan baru. Tidak ada andil perbuatan saya dan saudara. Nyogok Allah, tidak ada. Perbuatan doamu tidak ada bisa melahirkan engkau kembali. Hanya karena mujizat Tuhan. Hanya karena kasih-Nya Tuhan. Hanya karena kasih dan anugerahnya Tuhan. Saya dan saudara dilahirkan kembali. Kesalahan pahaman atau kekeliruan yang kita hadapi saat ini adalah pengajaran pada saat kita dibaptiskan, kita menjadi ciptaan yang baru. Kita berusaha dengan sungguh-sungguh mendekatkan Tuhan supaya kita dilahirkan kembali. Kelihatannya benar. Tetapi firman Tuhan mengatakan regenerasi itu sepenuhnya karyanya Allah di dalam hidup kita. Bukan usaha saudara dan saya. Saudara mau berdoa sampai kapanpun. Kalau Tuhan tidak menetapkan kita, kita tidak dapat dilahirkan kembali. Mungkin saudara bingung ya. Ada yang konsep yang memegang begini. Saya mau berdoa sungguh-sungguh supaya saya dilahirkan kembali. Ada yang seperti itu. Saya mau puasa supaya saya dilahirkan kembali. Kelihatannya benar. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kalau ia tidak dilahirkan dari Allah. Artinya Allah yang bertindak. Maka dia tidak akan melihat kerajaan Allah. Saudara masih ikut saya? Ini kita buka dah Yohanes ya. Yohanes ya jadi belajar lagi lah. Kan masih ada waktu saya 3 jam. Tadi saya baru mulai aja langsung 10 menit. Ganti 5 menit. Cepet banget saya bilang. Yohanes 3 ayat pertama. Saudara baca deh. 1, 2, 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Sembilan. Cukup, ya. Janganlah engkau heran karena aku berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Kata harus berarti bukan tindakan Nikodemus, tetapi memang kamu harus, kita harus dilahirkan dari Tuhan. Kita, saya semua, kita semuanya harus dilahirkan kembali. Mengapa kelahiran baru itu begitu penting? Karena start awal kita untuk dapat berbuah, untuk mengalami kuasa Tuhan dimulai dari kelahiran baru. Kenapa kelahiran baru ini begitu pentingnya bagi kita semuanya? Begini saudara yang dikasih Tuhan, gereja harus benar-benar berpikir tentang ajaran yang sehat. Kenapa gereja membiarkan orang-orang bermain di dalam dosa? Dan ada yang bilang, saya kan sudah diselamatkan. Tetapi kehidupannya
dia masih ada di dalam dosa. Bukti orang yang dilahirkan kembali adalah dia tidak melakukan dosa. 1 Yohanes 3 mengatakan orang yang dilahirkan dari Allah, ia tidak berbuat dosa. Mari kita baca supaya kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Yohanes 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6. Mari kita baca 1, 2, 3. Ayat yang ke-9. Benar saudara, orang yang dilahirkan kembali, naturnya itu tidak dapat berbuat dosa lagi. Siapa yang mengatakan itu? Firman Tuhan, 1 Yohanes 3:9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Gereja harus menangkap hal ini. Kita kumpul-kumpul ini bukan berlindung di dalam dosa, tetapi kita tidak lagi berbuat dosa. Jangan sampai gereja ini mengumpulkan orang-orang yang berlindung di dalam agama, berlindung di dalam ibadah. Alkitab menegur kita, ciri-ciri orang yang lahir baru adalah orang tersebut tidak berbuat dosa lagi. Ini yang kita tangkap. Kenapa kita masih jatuh bangun seperti lagunya Maggie Jet dangdut itu. Jatuh bangun lagi, oh jatuh bangun lagi. Saya gak tahu lagunya tuh. Dulu masih muda lagunya gitu. Jatuh bangun lagi. Dulu, sekarang kan masih benar juga. Cuman beda rambutnya aja. Kayak ketawanya gak enak kamu tuh. Saya mau nyemir rambut, besok dia putih lagi. Ya udah putih aja lah, saya bilang gitu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini yang harus gereja sampaikan. Ajaran-ajaran ini, doktrin ini harus kita terima, gereja terima. Bagaimana kita bisa berbuah bagi Allah? Yaitu kita harus dilahirkan kembali. Proses keselamatan yang kita nikmati tidak berhenti saja saudara dipindahkan dari gelap kepada terang, dari neraka kepada sorga. Keselamatan berbicara tentang karya Kristus dalam hidup saya dan saudara, yaitu saudara diselamatkan, ditentukan, dipilih, bahkan dibenarkan serta dimuliakan. Kita tidak berhenti saat ditetapkan atau dipilih. Tidak saudara. Kita harus bergerak kepada dibenarkan. Kita harus bergerak kepada glorifikasi. Sampai rupa kita sama dengan rupa anaknya. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-29, 28, 29, 30 dikatakan sampai serupa dengan gambaran anaknya. Berbuah bagi Allah yaitu dia tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan, tetap fokus dengan apa yang Tuhan percayakan. Dan kita tidak lagi fokus dengan dunia ini. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan berlari-lari sampai ke tujuan untuk memperoleh mahkota. Kita dipanggil bukan saja menikmati berkat jasmani, terlebih itu kita menikmati berkat rohani. Kalau saudara sampai levelnya, terima kasih Tuhan, diberkati,
mobilnya sampai 100, 200, 300, kalah dengan Sultan Bolkiah ribuan. Kalau ukuran berkat jasmani menjadi ukuran orang diberkati, maka kita orang yang paling malang. Orang di luar sana hartanya bertriliun-triliun. Kita di dompet 100.000 aja gak nyampe. Tetapi beruntunglah firman Tuhan mengajarkan. Paulus mengajarkan apa yang dahulu. Ini untuk menyenangi hati saudara semua ya. Apa yang dahulu yang menjadi keuntunganku. Sekarang kupandang rugi. Karena pengenalan aku akan Kristus. Kalau ada yang tepuk tangan situ. Dahulu kita adalah orang yang dimurkai. Dahulu kita adalah di bawah hukum Taurat. Dahulu kita orang yang menghasilkan buah bagi maut. Tetapi Paulus mengajarkan kepada kita, apa yang dahulu aku banggakan, yang kupandang untung, aku sekarang bilang itu sampah. Sampai kepada pengenalan aku akan Kristus. Mungkin saudara Pak baru juga punya mobil, disuruh ngikut Kristus. Ada seorang anak muda yang kaya di dalam firman Tuhan mengatakan, guru yang baik, dengan apakah aku dapat beroleh hidup yang kekal? Dan kata Yesus, apakah engkau sudah melakukan hukum, segala hukum? Sudah, jangan membunuh, berzina, tetek bengeknya, sudah bebas dia. Satu hal kata Yesus, jualah semuanya itu, ikutlah aku. Kekristenan bukanlah mengumpulkan harta di bumi. Kayak yang rada-rada ini benar juga itu. Kekristenan bukanlah mengumpulkan harta di bumi. Kayaknya kurang yakin. Baru juga punya deposito dikit. Pak. Lagi ya, ulang lagi. Kekristenan bukanlah menyimpan harta di firman Tuhan yang mengatakan loh, kayaknya kurang yakin banget. Jangan engkau menyimpan hartamu di bumi karena ngengat akan memakan semuanya itu. Sebab itu kumpulkanlah hartamu di begitu. Kalau nggak di review, ini yang harus saudara tangkap nih, saudara. Jangan kita berkat, terima. Kagak saudara. Sampai pengiringan saya dan saudara berkata, aku melupakan apa yang ada di hadapanku. Jangan istrimu kau lupakan gitu. Aku melupakan apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari sampai ke tujuan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Ralat dong saudara. Iya kan? Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan berlari-lari sampai tujuan untuk memperoleh mahkota. Karena kehidupan ini sebentar. Nah ini bicara orang tua lagi saudara. Kalau udah tua ngomong bicara sebentar saudara. Kalau umurnya di atas 50 bicara tentang kekekalan aja deh ya. Hidup tuh pendek saudara. Iya aja dia. Iya aja. Hidup tuh pendek saudara. Jadi kalau saudara ini ya siap-siap aja gitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih, berbuah bagi Allah yang saya tarik garis bawahi adalah saudara harus dilahirkan kembali. Sesuai dengan Roma 7 ayat yang keempat. Kalau kita mati bagi Kristus, kita berbuah bagi Allah. Kalau kita tidak berbuah bagi Allah, kita berbuah bagi maut. Di ayat yang kelima dan keenam. Seperti itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mau lanjut lagi? Kita lanjut lagi. Enggak ada timernya saudaranya. Saya ngarepin timer tadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini loh saya sampaikan hari ini bahwa perhatikan mengenai ajaran kita. Guru-guru yang ada di hadapan kita perhatikan. Kalau ngajarnya salah, saudara benar-benar
kasih filter. Bagaimana kita memfilter ajaran-ajaran tersebut? Saudara harus membaca firman Tuhan. Saudara harus rajin membaca kebenaran firman Tuhan. Amin. Siapa yang baca firman Tuhan setiap hari? Baca loh, baru baca nih. Siapa yang meneliti firman Tuhan setiap hari? Itu beda lagi. Ya, saudara yang kasih Tuhan, keselamatan tidak berhenti kepada saudara dipindahkan dari kegelapan kepada terang Yesus. Keselamatan itu tetap melalui proses kembali. Ada satu kesatuan, saudara dibenarkan. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 sampai yang ke-30. Saudara baca 1, 2, 3. Dua 29. 30. Jadi kita dipanggil bukan hanya untuk masuk surga. Ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya, yaitu saya dan saudara, dari semula, sudah jauh-jauh sebelum dunia ini diciptakan, kita sudah dipilih. Mereka juga ditentukan, sudah dipilih, terus ditentukan semula untuk apa saudara? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kenapa orang yang sudah dilahirkan kembali masih berbuat dosa? Kenapa orang yang sudah menyatakan diri percaya kepada Kristus masih terlibat di dalam dosa? Ini yang menjadi pertanyaan besar di dalam gereja. Apakah dia benar-benar dilahirkan kembali? Apakah dia dilahirkan oleh siapa? Dan Yohanes tadi mengatakan barang siapa yang dilahirkan dari Allah, dia tidak berbuat dosa lagi. Jadi start awalnya adalah pada saat dia lahir baru, benih-benih Allah sudah ada di dalamnya. Orang yang tidak lagi mencintai firman Tuhan dapat dipertanyakan apakah dia itu lahir baru. Orang yang tidak membaca kesukaannya firman Tuhan di dalam Mazmur ayat 1 sampai yang kelima. Berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan. Yang kesukaannya siang dan malam, yang merenungkannya siang dan malam. Ya seperti pohon yang tanam di aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi orang yang 5 menit lagi baru 5 menit. Orang yang menghasilkan buah adalah orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Karena apa? Benih-benih itu ada di dalam hidupnya. Mari cross check hidup kita semuanya. Apakah firman Tuhan atau roh Allah ada dalam hidup kita? Atau kita hanya main-mainan seperti ini? Nggak mau terima mautnya, tetapi mau selamatnya. Begini saudara, selingkuh. Jangan sampai kita mau terima selamatnya, tetapi masih hidup di dalam dosa. Itu nggak ada ceritanya. Firman Tuhan nggak mengajarkan itu. Kalau dia sudah mati, dia tidak lagi bisa apa-apa. Kalau dia sudah mati bagi dosa, dia tidak bisa apa-apa lagi. Lalu kenapa kita masih melakukan dosa? Karena apa? Karena kita belum dilahirkan kembali dari Allah. Kita hanya ikut-ikutan saja. Amin saudara. Nah, hari ini sudah dibukakan. Gereja ini bertumbuh karena orang-orang yang dilahirkan kembali. Gereja ini banyak orang-orang diselamatkan. Amin saudara. Bukan orang-orang yang berlindung.
Dosanya berlindung di dalam gereja. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami berbuah bagi Allah. Saat kami dilahirkan kembali, roh dan benih firman Tuhan ada dalam hidup kami. Dan kami tidak berbuat dosa lagi. Biarlah keselamatan yang kami terima adalah keselamatan yang benar-benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami telah dipilih, kami telah ditetapkan, kami telah dibenarkan, dan kami akan dimuliakan. Bapa, diberkatilah jemaat di sisi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pastor Toto untuk firman Tuhannya. Tiba saja kita akan berikan persembahan. Adakah yang belum dapat amplop persembahan bisa lambaikan tangan. Pastor Toto belum dapat persembahan amplopnya. Di sebelah kanan saya. Di sebelah kiri. Mari kita bawa persembahan kita sama Tuhan pagi hari ini, siang hari ini. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu lewat hamba-Mu Pastor Toto. Kiranya Tuhan pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya. Apapun yang dia kerjakan, kiranya nama Tuhan dimuliakan. Tuhan berkati kehidupannya, keluarganya. Tuhan berikan dia kesehatan, kekuatan untuk terus melayani dan mengasihi Tuhan sepanjang hidupnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami ingin berikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati setiap persembahan ini. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan juga berkati setiap pekerjaan jemaat-Mu di tempat ini. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, boleh berhasil karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, kami siap memberi persembahan kami. Dan biarlah persembahan ini nama Tuhan dimuliakan. Dan boleh semakin banyak jiwa-jiwa datang ke tempat ini. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Segala hormat, kemuliaan hanya untuk satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan kita akan lihat pengumuman di sisi news minggu ini. Silakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Toto Supriyanto atas pelayanannya dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Daniel Supriyanto. Mari persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Veriska Faot. Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan dan kedukaan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani Tuhan di tempat ini, dapat menghubungi di nama-nama berikut. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat datang ke sekretariat gereja, pada hari Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah doa akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 19 Januari pukul 7 malam. Ibadah anak atau trek diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Mari, ajak anak-anak kita untuk beribadah di tempat ini. Ibadah pria akan diadakan Sabtu tanggal 29 Januari pukul 5 sore.
Ibadah Women in God akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 22 Januari pukul 5 sore. Mari para wanita, kita ikut di ibadah ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka, dalam nama Bapa, dan Anak dan Roh Kudus. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, itulah pengumuman kegiatan untuk sepanjang minggu ini. Hari Sabtu nanti ada ibadah wanita dan itu ibadah pentabisan ibadah wanita di tempat ini, ya Bu Evi ya. Jadi bagi para ibu-ibu, wanita, silakan datang hari Sabtu beribadah di tempat ini. Sabtu jam 5 sore, itu sekalian ibadah pentabisan WBI di tempat ini. Itu saja, dan hari Rabu ada ibadah doa. Ya, hari Rabu ada ibadah doa jam 7 sore, jam 7 malam. Mungkin itu saja pengumuman untuk hari ini. Jemaat sekalian namanya berdiri, kita akan akhiri ibadah kita akan berdoa syafaat. Mari kita satukan hati, berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi yang baik, kembali saat ini kami datang mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu, dan atas pertolongan Tuhan yang sudah Kau berikan pada kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah memilih kami Tuhan, dan kami sudah hidup baru. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk berbuah bagi Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang sudah dibawakan oleh Pastor Toto. Tuhan, berkati Pastor Toto Tuhan, baik pelayanannya Tuhan, semakin lagi Tuhan Kau bawa Tuhan, semakin dahsyat dalam pelayanan Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan, semakin banyak Tuhan orang mengenal tentang Engkau Tuhan, melalui kehidupannya ataupun melalui pelayanannya. Memberkati keluarganya Tuhan, istri dan anak-anaknya Tuhan, semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan kami percaya Tuhan, apa yang menjadi kerinduan hati mereka Tuhan Engkau tahu dan Engkau yang tolong. Apapun yang dilakukannya Tuhan, Engkau buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa bagi gembala setempat kami, Pastor Daniel maupun Bu Vera Tuhan, serta dengan keluarganya Tuhan, anak-anaknya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau campur tangan Tuhan dalam kehidupan beliau Tuhan, dalam pelayanan beliau Tuhan, sebagai gembala tempat ini, menjadi bapak dan ibu rohani bagi kami anak-anaknya, dengan segala macam tingkah laku kami Tuhan. Mampukan beliau Tuhan untuk membawa kami Tuhan pada jalan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berkati pelayanan beliau Tuhan. Semakin lagi Tuhan pakai secara luar biasa Tuhan, agar menjadi suratan terbuka Tuhan bagi orang banyak. Tuhan Yesus, berkati apapun yang dilakukan oleh beliau Tuhan, baik pelayanannya maupun usahanya Tuhan, semuanya Tuhan Kau berkati, dan biarlah Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Memberkati keluarga Tuhan, istri dan anak-anaknya, kami percaya Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna pada keluarga ini Tuhan, menjadi keluarga kesayangan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau berkati jemaat-jemaat di sisi ini Tuhan, menjadi jemaat-jemaat yang dewasa rohani Tuhan. Tuhan, kami berdoa khusus Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sudah lama tidak datang Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang tuntun langkah kaki mereka. Ingatkan mereka Tuhan untuk datang beribadah Tuhan, untuk tidak menjauhkan diri mereka daripada ibadah-ibadah Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga minta Tuhan penuaian jiwa-jiwa Tuhan terjadi Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami berdoa bagi Puri Mansion sekitarnya Tuhan, depan belakang kiri kanan. Kami rebut jiwa-jiwa Tuhan. Yang terbelenggu kami katakan dibebaskan Tuhan. Yang terikat dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah di ibadah raya Tuhan, setiap ibadah raya 1 dan 2 Tuhan, Engkau tambahkan bilangan jiwa Tuhan. Tidak ada kursi yang kosong Tuhan, tetapi terisi dengan jiwa-jiwa yang rindu, haus dan lapar akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan,
bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau lawat secara luar biasa Tuhan. Sembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Agar mereka merasakan bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Tuhan yang setia, yang menyembuhkan, yang memulihkan mereka. Sehingga di ibadah minggu depan mereka dapat datang bersama-sama memuji, memuliakan Engkau di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan kami berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang letih lelah berbeban berat Tuhan, Engkau berikan kelegaan. Yang mempunyai masalah, Kau berikan jalan keluar Tuhan. Yang putus asa Tuhan, Engkau adalah pengharapan dan jawaban atas setiap doa-doa mereka. Tuhan kami juga berdoa Tuhan Yesus, bagi pelayan-pelayan Tuhan atau pengerja di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau berikan kesatuan hati Tuhan. Bergandengan tangan bersama-sama, saling melengkapi Tuhan. Memberikan yang terbaik Tuhan dalam pelayanan, melayani Engkau dan melayani pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau nyatakan Tuhan pada pengerja-pengerja atau pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Dengan ketulusan hati Tuhan, kami mau Tuhan Kau juga kirim Tuhan. Anak-anak Tuhan yang mau melayani Tuhan di tempat ini Tuhan. Karena banyak tuayan Tuhan, ladang sudah menguning Tuhan. Oleh sebab itu kami minta Tuhan Yesus. Kami minta pengerja-pengerja yang baru Tuhan. Yang dibutuhkan di tempat ini Tuhan. Ini ibadah-Mu Tuhan, kami kembalikan kepada Engkau. Semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, bagi bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia tercinta Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada di tempat ini Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, agar Indonesia dipenuhi pengetahuan tentang Engkau Tuhan. Semakin banyak orang-orang di Indonesia Tuhan diselamatkan. Bertelut dan berseru bahwa Engkau ada jalan keselamatan dan kebenaran dan hidup Tuhan hanya melalui Engkau. Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta seluruh staf jajaran tertinggi sampai terendah sekalipun Tuhan. Engkau berkati Tuhan, beri mereka roh hikmat marifat Tuhan. Takut akan Kau Tuhan untuk dapat menjalani Tuhan apa yang menjadi bagian pada untuk memimpin bangsa dan negara Indonesia dengan baik Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi Indonesia yang saat ini Tuhan terdengar Omikron di mana-mana Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang melawat Tuhan. Agar Indonesia dibebaskan dari segala macam sakit penyakit ataupun Omikron. Tuhan kami tahu Tuhan, banyak yang takut Tuhan terhadap sakit penyakit ini. Tetapi tidak takut kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami minta kepadamu Tuhan. Untuk orang-orang lebih takut kepada Engkau Tuhan. Daripada segala sakit penyakit ataupun Omikron ini Tuhan. Untuk mereka tidak takut beribadah. Datang bersama-sama tempat ini Tuhan. Karena kami melihat Tuhan. Mereka tidak takut pergi. Ataupun berbelanja ke mall ataupun hangout Tuhan. Tetapi takut untuk beribadah. Kami tolak Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan. Biarlah tetap beribadah Tuhan kepada Engkau. Mencari wajah-Mu Tuhan. Haus lapar akan Engkau Tuhan. Berbondong-bondong Tuhan Yesus. Masuk ke rumah Tuhan. Untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Agar sakit penyakit tidak nomor satu Tuhan. Tetapi Tuhan yang nomor satu di hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus. Indonesia dalam tangan Tuhan. Dan Indonesia dalam lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan pulang. Biarlah Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau selalu setia, Roh Kudus selalu menyertai kami, dan memimpin hidup kami selanjutnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Sebelum pulang Tuhan, kami rindu menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah ke rumahmu masing-masing, dan terimalah berkat dari Allah Bapa kita di sorga. Cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita yang percaya katakan amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar,
Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Jemaat Tuhan silakan duduk, silakan bersatu dulu sejenak. Berkati